Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanjil mulka mimman tasha wa tu'iju man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Ya, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK 2 LPPM RI Majalaya. Pada pertemuan minggu ke-6 ini kita akan membahas mengenai tata cara pengurusan jenazah. Perlu kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini tidaklah selamanya, tetapi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 185, kulun nafsin da'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tata cara perawatan jenazah, satu yaitu memandikan jenazah. Ada dua syarat-syarat wajib memandikan jenazah, yaitu wajib memandikan jenazah itu apabila orang yang meninggal atau jenazah tersebut adalah orang Islam, maka wajib untuk dimandikan. Ya. Kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Jadi kalau ada yang kecelakaan ya tubuhnya itu udah hancur, itu wajib dimandikan karena masih ada tubuh. Itu wajib. Kemudian yang kedua ya, yang berhak memandikan jenazah itu, satu, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Apabila jenazah itu perempuan, maka yang memandikan itu juga harus perempuan. Ya, kecuali mahramnya itu ya, istri atau suaminya. Nah, ini berikut tata cara memandikan jenazah. Satu, di tempat tertutup. Jadi memandikan jenazah harus di tempat tertutup ya, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurus jenazah tersebut. Ya, karena itu sebagai aib bagi jenazah ya, atau sebagai keluarganya apabila mandikan di tempat terbuka, dan itu juga ada aurat ya yang harus dijaga ya oleh yang memandikan. Kemudian mayat diletakkan di tempat yang tinggi. Kemudian dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka ya. Jadi yang jenazah ya dimandikan itu tidak terbuka auratnya, tapi ditutup ya dengan kain ya, supaya auratnya terjaga atau tidak terlihat. Kemudian mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan ya. Jadi dalam memandikan mayat, untuk membuang kotorannya supaya keluar dari duburnya ya, dubur itu harus didudukan si mayatnya ya, oleh ini didudukan, kemudian ditekan-tekan perutnya supaya nanti keluar kotorannya di duburnya ya. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan ya, untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat itu. Jadi tata cara memandikan mayat itu harus safety ya, harus bersih. Jadi harus pakai sarung tangan itu. Selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis, mewudukan ya. Jadi setelah sudah dibersihkan kotoran semuanya, kemudian diwudukan. Diwudukannya bagaimana tata caranya? Seperti wudu kita ketika sholat. Ya, disunahkan
membasuh 3 sampai 5 kali. Jadi pertama yang dibasuh itu bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri 3 kali ya, itu dibasuhinya. Untuk air sendiri ya, untuk memandikan mayat itu sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Itu. Kemudian mengkafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Dalam hadis riwayat Muslim, kain kafan paling tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Ya, contoh ini dari Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapis kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, kata Aisyah, 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Jadi untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan yaitu 5 lapis ya, itu. Kemudian cara membungkus ya adalah dihamparkan kain kafan sehelai ya demi sehelai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisannya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua ya, tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi posisinya seperti posisi sholat gitu ya. Kemudian mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan ya. Ini dalam hadis Muslim ya, riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Jadi jangan asal-asalan itu. Kemudian yang ketiga, menyolati mayat. Tata cara menyolatkan. Untuk bisa disolati ya, keadaan si mayat haruslah 1, suci baik dari badan, tempat maupun kafan ya, itu. 2, sudah dimandikan dan dikafani. 3, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Kemudian yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris ya. Jadi tata cara sholat jenazah ini ya dilaksanakan dengan 4 takbir ya. Niat ya, pertama niat ya. Niatnya itu husolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardol kifayah makmuman lillahi ta'ala. Ya, yang artinya aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat ya, takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah ya. Kemudian takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga ya,
membaca doa untuk jenazah ya. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jenazah untuk laki-laki. Apabila jenazah untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu ya, yang artinya ya Allah ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, dan maafkanlah kesalahannya. Kemudian takbir yang keempat yaitu bacaannya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yaitu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia ya. Itu. Kemudian membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu ya tata cara menyolatkan. Mungkin sekian dari Bapak ya. Untuk tugasnya minggu ini coba kalian buat video ya, tata cara menyolatkan jenazah ya, minimal durasi 5 menit ya. Video tersebut upload oleh kalian di YouTube, kemudian linknya dikirim ke Bapak ya. Kalau tidak punya YouTube, boleh diupload di Facebook, kemudian nanti link Facebooknya kirim ke Bapak atau di tag Facebook Bapak ya, yaitu Dede Sopian ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada wallahu yar'ana wa yahfadona. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.